Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan temuan dugaan pencucian uang dari analisis PPATK senilai ratusan triliun rupiah di Kementerian Keuangan tidak hanya berasal dari pegawai Kemenkeu. Ia menyebut dari 349 triliun rupiah temuan PPATK, diduga hanya ada transaksi sekitar 22 triliun yang terkait pegawai Kemenkeu. Kini laporan analisis PPATK tersebut kembali dianalisis oleh pihak Kemenkeu untuk mencari bukti sehingga bisa dibawa ke ranah hukum. Dari 300 surat tadi, 65 surat adalah berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada di dalamnya orang Kementerian Keuangan. Jadi ini transaksi ekonomi. Artinya PPATK menengarai adanya transaksi di dalam perekonomian, entah itu perdagangan, entah itu pergantian properti, yang ditengarai ada mencurigakan dan itu kemudian dikirim ke Kemenku supaya Kemenku bisa memfollow up, menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Sebelumnya dalam pertemuan dengan Menko Polhukam di kantor Kemenko Polhukam pada Senin kemarin, Sri Mulyani mengungkapkan ada 2 orang berinisial SB dan DY yang memiliki transaksi jumbo bernilai triliunan rupiah sepanjang periode 2017-2019. Hal tersebut diketahui dari temuan PPATK yang dikirimkan pada Kemenkeu. Sri Mulyani menyebut SB memiliki saham dengan nilai transaksi mencapai 11,77 triliun rupiah. Namun berdasarkan laporan SPT yang disampaikan SB ke Kemenkeu, nilai transaksinya hanya 11,56 triliun. Tak hanya itu, SB juga disebut punya transaksi saham selama periode 2018-2019 mencapai 4,8 triliun rupiah, namun dalam SPT yang dilaporkan hanya 3,5 triliun rupiah. Sementara DY, Sri Mulyani menyebut bahwa dalam laporan SPT hanya dilaporkan hartanya sebesar 38 miliar rupiah, padahal temuan PPATK menunjukkan nilai transaksinya sebesar 8 triliun rupiah. 1. Figurnya pakai inisial SB. Ini di dalam data PPATK disebutkan omsetnya mencapai 8,247 triliun. Data dari SPT pajak adalah 9,68 triliun. Lebih besar di pajak daripada yang diberikan oleh PPATK. Kemudian ada seseorang yang namanya adalah DY. SPT-nya hanya 38 miliar, tapi PPATK menunjukkan transaksinya mencapai 8 triliun. Nah, perbedaan data ini yang kemudian dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak memanggil kepada yang bersangkutan. Muncul modus bahwa tadi si SB menggunakan tadi nomor akunnya 5 orang yang merupakan karyawannya. Sebelumnya pada Senin 20 Maret, Menko Polhukam Mahfud MD menggelar pertemuan tertutup bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan pencucian uang hasil analisis PPATK. Temuan PPATK disebut mencapai 349 triliun rupiah dan segera ditindaklanjuti. Untuk itu kami tadi bersepakat begini. 1. Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA. LHA itu laporan hasil analisis yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dari PPATK, baik yang menyangkut pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI pada Senin 20 Maret batal menggelar rapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan PPATK untuk membahas dugaan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syaroni menyebut rapat tersebut batal karena ada masalah administrasi. Nantilah akhirnya rapat dengan Pak Menko hari Jumat nanti. Nah, karena bukannya batal hari ini, karena memang prosesi administrasi yang belum selesai. Rapat kerja bersama Menko Polhukam akan dijadwalkan kembali pada Jumat mendatang. Adapun rapat kerja ini bertujuan agar publik mengetahui secara transparan mengenai benar tidaknya dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Menyikapi pandangan informasi dari Pak Mahfud, dan Pak Mahfud pasti juga dapat informasi dari PPATK. Maka itu
mesti diselesaikan di antar lembaga, baik Menteri Keuangan dan PPATK. Mana-mana yang terkait memang disinyalir atau diduga terjadi hal yang signifikan, baik itu korupsi ataupun TPPU. Mestinya harus diklarifikasi di antar lembaga. Agar narasinya di publik ini kan jadi mencengangkan. Gimana produk dari para pegawai, baik dari APH sekalipun, dari pegawai pajak atau pegawai Kementerian Keuangan. Nah kan ini harus, karena sudah terbuka, harus dijelaskan juga terbuka kepada publik apa yang terjadi dengan angka 300 triliun tersebut. Walaupun akhirnya tidak signifikan secara detail, karena ini analisisnya dari PPATK yang disampaikan oleh Pak Menko, dan Pak Menko menyampaikan itu secara terbuka. Tak hanya Menko Polhukam, DPR RI juga menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membahas dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan pada Selasa 21 Maret ini.